Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sekaligus meningkatkan kualitas amal soleh kita melalui ngaji. Mudah-mudahan setelah ngaji juga meningkat amal solehnya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menyandarkan informasi ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikenal sebagai hadis qudsi. Allah berfirman, innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Allah mencatat kebaikan dan keburukan siapapun. Tidak usah dibayangkan Gusti Allah nyatet pakai apa gitu. Tetapi intinya kebaikan maupun keburukan yang makhluknya lakukan semuanya tercatat di sisinya. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan. Jadi pedoman khusus tentang catatan amal itu Allah sampaikan rinciannya. Pertama, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Siapa saja yang punya kerentek, punya keinginan melakukan kebaikan tapi tidak dilakukan, maka sudah dicatat di sisi Allah itu satu kebaikan sempurna. Nah, ini jangan salah persepsi, nanti isinya mau niat. Dia lupa bahwa niat baik itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan, sekalipun belum dilakukan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira. Jika seseorang itu punya kerentek ngelakoni kebaikan lalu melaksanakannya, maka Allah catat di sisinya itu 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan lipat ganda yang lebih banyak lagi. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Sementara orang yang punya niat jelek tapi tidak dilakukan, maka dicatat sebagai satu kebaikan sempurna. Ada ponakan yang nyeleduk itu pernah menyampaikan ke saya, kalau begitu
saya diam saja di rumah itu pahalanya banyak. Kok berpikirnya begitu ya? Kan saya diam, tidak mencuri, berarti saya dapat pahala. Tidak berzina, tidak dapat pahala. Tidak ngerasani orang, ya dapat pahala. Berarti kan diam saja itu dapat pahala yang banyak. Oh, tidak begitu maksudnya. Kesempatannya ada, peluangnya ada, kamu punya niat tapi nggak jadi dilakoni, itu yang dimaksud. Nah, gitu loh. Jadi kalau kemudian nggak ada godaan itu ya otomatis ya, ya ora ono kerentek. Ibaratnya di tengah-tengah sholat kok ada uang kececer 100.000 tapi nggak jelas ini milik siapa. Mulai diinjak dengan kaki biar tidak ketahuan yang lain. Niatnya mau diambil padahal bukan hak miliknya, entah milik siapa. Iso bakso iki nraktir. Ternyata enggak jadi. Wah, bukan milik saya. Lalu diserahkan pada mungkin takmir atau apa. Nah, itu namanya punya kesempatan, punya peluang melakukan kejelekan dan sudah ada niat jelek, tapi enggak jadi dilakukan. Di situ poinnya. Berarti dia orang baik gitu loh. Dia dapat poin satu kebaikan sempurna, membatalkan niat buruk untuk ditindaklanjuti. Adapun wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Jika ada orang punya kerentek melakukan keburukan lalu ditindaklanjuti, dilakukan juga, maka oleh Allah dicatat satu keburukan. Jadi betapa panduan teknis yang Allah sampaikan berpihak pada kebaikan. Jadi orang yang melakukan kebaikan satu tapi dilipat gandakan, tapi kalau buruk satu saja. Kalau dilakukan, bahkan jika dibatalkan langsung dapat poin satu kebaikan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah makna dari hadis ini agar kita ini memperbanyak melakukan kesolehan dengan iming-iming yang begitu rupa, begitu banyak, pintunya dibuka lebar, kesempatannya dibuka lebar. Seperti orang mau mengadakan kegiatan, itu kalau ingin banyak yang mengikuti, kita beritahukan door prize-nya banyak, itu mesti yang datang lebih banyak. Nah harapannya dengan banyak stimulan ini, banyak orang yang melakukan kebaikan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang melakukan keburukan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki keburukan itu dengan ya mungkin mengembalikan, kalau sekiranya dia mengambil barang orang, kalau dia ngerasani orang, ya berarti minta maaf, dan masih banyak lagi cara-cara yang baik lainnya untuk menutupi keburukan itu. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menutupi keburukan. Tapi ini juga kadang disalahpahami, melakukan satu keburukan yang besar, karepe itu ditutupi dengan kebaikan tapi kecil, yang nggak nutup gitu loh. Habis berzina, salah besar, barbi sedekah nang masjid 2.500. Ini ya nggak nutup gitu, nggak nutup. Karena yang satu amalan kecil, yang satu dosa besar. Ya kalau ingin menutupi dengan kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan, ya harusnya melakukan tobat yang besar. Nah, gitu loh. Mencuri itu juga bagian dari dosa besar. Nah, mencuri harta negara miliaran, bayar zakat kelasis kepada Abbas. Ya, tapi ya nggak seberapa, enggak bisa.
Karena yang disebut dengan kebaikan yang bisa menutupi keburukan adalah minimal yang setara, selevel. Nah, apa ada amalan mencuri kemudian kebaikan yang bisa setimpal? Ada, mengembalikan curiannya. Nah, sudah tentu karena dia sudah melanggar perintah Allah, ya harus siap melakukan rehabilitasi, perbaikan. Ibarat orang sudah kadung melubangi tanah, satu paculan, tapi ketika satu paculan dikembalikan ke lubang yang sama itu, tidak berarti kembali seperti semula. Membutuhkan waktu supaya normal kembali. Menyatu kembali dengan tanah yang lain. Pasti masih ada bekasnya. Nah, sama dengan orang yang melanggar hukum, maka mencuri tadi ya harus dikembalikan seluruh hasil curian, tetapi harus ada masa pemulihan. Ya, di Nusa Kambangan untuk beberapa saat lah. Misalnya begitu. Nah, itu baru kebaikan yang menutupi keburukan secara seimbang atau setimpal. Ya, oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang bersih total atau tidak luput dari salah, sampai-sampai Rasul katakan kullu bani Adam khotta'un, istilahnya. Setiap anak manusia itu pembuat salah gitu. Tetapi wa khairul khotta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang masih mau bertobat, masih menyesali kesalahan itu dan kembali ke jalan yang benar. Nah, oleh karena itu mari pesan Nabi tadi itu kita aktualisasikan, mendorong kita untuk berbuat baik yang sebanyak-banyaknya. Paling tidak ya punya motivasi, niat melakukan kebaikan, sekalipun mungkin hari ini belum bisa terwujud. Tapi ya jangan hanya niat tok, memang nggak pernah diwujudkan gitu. Harus ada niat sekaligus usaha untuk mewujudkan. Soal nggak capainya itu soal lain. Sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Sebaliknya, kok ada niat buruk, mari kita evaluasi, kita introspeksi, syukur kalau nggak jadi. Karena membatalkan niat buruk untuk dilakukan juga memiliki nilai kebaikan. Itulah satu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.